Oke, dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas sesuatu yang sangat mendasar dalam tradisi Islam. Sebuah topik yang seringkali jadi pertanyaan banyak orang, fikih dan empat mazhabnya. Anda pernah nggak sih, mungkin saat di masjid atau dimanapun, melihat seorang muslim sholat dengan cara yang kelihatannya kok sedikit beda dari yang biasa kita lihat? Terus kita jadi mikir, loh, bukannya sumber agamanya sama ya? Nah, pertanyaan itu wajar banget, dan jawabannya akan membawa kita menyelami kekayaan tradisi intelektual Islam. Ternyata jawabannya itu ada di dalam sebuah tradisi hukum yang usianya udah lebih dari 1.200 tahun. Dan semua pemikiran, semua perdebatan para ulama itu didokumentasikan dengan sangat rapi dalam kitab-kitab tebal. Ya salah satunya seperti kitab Fikih Empat Mazhab ini. Oke, mari kita bedah pelan-pelan. Jadi, inti dari semua ini adalah konsep yang disebut fikih. Penting untuk kita pahami. Fikih itu bukan sekadar daftar aturan boleh dan tidak boleh yang kaku. Bukan. Fikih itu adalah sebuah proses, sebuah disiplin ilmu yang dinamis, yaitu upaya manusia untuk memahami dan menafsirkan hukum ilahi. Nah, dalam tradisi Islam Sunni, pemahaman fikih ini ternyata nggak tunggal. Ada 4 aliran pemikiran utama yang menjadi rujukan besar, yang kita kenal dengan sebutan mazhab. Dan ini sudah diikuti selama berabad-abad. Dan inilah keempat mazhab tersebut, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Masing-masing didirikan oleh para imam besar dengan metode analisis hukum yang unik. Tapi ingat, meskipun metodenya beda-beda, semuanya berakar pada sumber yang sama persis. Biar nggak terlalu abstrak, yuk kita lihat langsung gimana perbedaan ini muncul dalam praktek sehari-hari. Kita mulai dari ibadah yang paling dasar, yaitu sholat berjamaah. Ini situasi yang sangat umum di masjid. Bayangkan, ada celah kosong di barisan atau syaf laki-laki dewasa. Pertanyaannya, boleh nggak sih seorang anak laki-laki maju buat mengisi celah itu? Nah, disinilah kita lihat perbedaannya. Menurut mazhab Hanafi, boleh-boleh saja seorang anak laki-laki bisa langsung maju mengisi saf. Tapi menurut 3 mazhab lainnya, yaitu Maliki, Syafi'i, dan Hambali, itu baru dibolehkan kalau memang sudah tidak ada lagi pria dewasa yang bisa maju. Kelihatan kan? Ini bukan perbedaan yang asal-asalan, tapi sebuah nuansa kecil yang lahir dari penalaran hukum yang berbeda, namun sama-sama punya dasar yang kuat. Oke, sekarang kita beralih ke contoh yang sedikit lebih kompleks. Kita akan lihat gimana para mazhab ini membahas nuansa dalam ibadah haji, salah satu rukun Islam. Selama haji, jamaah kan masuk ke dalam keadaan suci yang disebut ihram. Dalam kondisi ini, ada beberapa larangan yang harus dipatuhi. Nah, muncul pertanyaan spesifik. Untuk wanita, bolehkah mereka menutupi wajah saat sedang ihram? Jawabannya ternyata beragam. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, secara umum diperbolehkan. Tujuannya untuk menjaga diri dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Mazhab Hambali juga mengizinkan, tapi dengan catatan jika ada kebutuhan. Misalnya, saat ada laki-laki non-mahram lewat. Nah, mazhab Maliki lebih detail lagi. Boleh, tapi syaratnya penutup wajah itu nggak boleh diikat atau pakai peniti. Lihat kan, semua jawaban ini valid, tapi masing-masing punya pertimbangan dan nuansanya sendiri. Ini semua akhirnya membawa kita ke pertanyaan yang lebih besar. Kenapa sih sistem hukum ini justru seolah-olah membiarkan adanya perbedaan? Apa ini bukan tanda perpecahan? Jawabannya, justru sebaliknya. Dan ini sangat mencerahkan. Kalau kita kembali ke kitab sumber pembahasan kita, di sampul belakangnya itu ada petunjuk yang sangat penting tentang filosofi di balik keragaman ini. Dan ini dia poin kuncinya, saya kutip langsung dari sana. Keragaman pandangan ini merupakan cara untuk memperkaya alternatif, terutama untuk konteks kekinian. Jadi, perbedaan ini ada bukan untuk memecah belah, justru sebaliknya, untuk menyediakan fleksibilitas dan relevansi bagi umat Islam di berbagai zaman dan tempat yang berbeda-beda. Jadi inilah esensinya, kita punya 4 mazhab yang berbeda, tapi semuanya berdiri kokoh di atas satu landasan yang sama. Ini adalah sebuah sistem yang cerdas, dirancang untuk menjadi kerangka yang kokoh, tapi sekaligus fleksibel dalam menjalankan keyakinan. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan adalah, bagaimana sebuah sistem hukum yang usianya ribuan tahun ini bisa tetap hidup dan relevan bagi jutaan orang di seluruh dunia sampai hari ini? Mungkin jawabannya terletak pada kebijaksanaan di balik keragaman itu sendiri. Sebuah sistem yang dirancang bukan untuk menciptakan keseragaman yang kaku, melainkan untuk sebuah fleksibilitas yang dinamis.